Akan ada orang-orang yang melihat Anda diangkat kemudian, padahal mereka sendiri yang mendoakan, mereka tidak akan suka hati ketika melihat Tuhan mengangkatmu. Itulah triknya di hati manusia. Yeremia katakan, hati orang itu dirinya sendiri tidak bisa menduga. Karena itu jangan hidup dari belas kasih. Hiduplah oleh kebenaran. Kebenaran akan menuntunmu seperti pelita di kaki, terang bagi jalan. Manage yang bagus, diatur dan dikelola dengan benar. Nanti lihat ya, hidupmu akan produktif di hadapan Tuhan. Jangan hidup dari komentar orang ke komentar berikutnya. No need my friend. Tidak perlu juga Anda sukses untuk membuat orang lain impress, juga nggak perlu. Sukses itu fungsional. Itu berfungsi untuk menolong. Orang ditaruh di atas seperti Yusuf jadi Perdana Menteri supaya dia bisa membantu keluarganya waktu kelaparan. Daniel ditaruh di Babilonia supaya dia bisa menjadi kesaksian. Esther ditaruh di situ untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Fungsional kalau Allah menaruhmu di titik tinggi itu supaya Anda menolong orang lain. Supaya Anda berguna. Anda tidak usah menunggu sampai di titik itu baru berguna. Anda bisa hari ini juga dipakai oleh Allah lewat attitude atau sikap hatimu yang betul. Engkau ada di tengah-tengah kami untuk beracara dengan jemaatmu. Kami masuk hadiratmu dengan perasaan bangga bahwa kami punya Allah seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus di bumi maupun di sorga. Terima kasih Engkau menerima kami sebagai umat dan sebagai anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan pada hari Minggu ini supaya jemaat-Mu Kau tuntun ke rumput hijau air tenang. Hamba minta supaya Engkau memberikan tuntunan yang lebih jelas lagi dari sebelumnya. Tuntunan yang lembut namun tegas dalam kehidupan setiap jemaat-Mu termasuk karir dan profesi mereka. Hamba berdoa agar jemaat ini senantiasa menjadi berkat bukan hanya diberkati. Supaya jemaat ini masing-masing ya Tuhan setiap family. Engkau membimbing secara pribadi. Sebab hanya Engkaulah Gembala Agung yang memadai. Hanya Engkaulah Gembala Agung yang mumpuni. Yang bisa menuntun per orang dengan spesifik sekali. Hamba-Mu berdoa agar jemaat ini bertumbuh. Sekali lagi pakai hamba-Mu, berkenanlah untuk lanjutkan pemakaian-Mu atas hidupku. Hamba sembunyi erat-erat di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan ya. Silakan duduk. Seharian ini seminar keuangan dan iman. Kenapa kita adakan? Karena salah satu wujud pemuritan adalah soal money. Kita harus menjadikan Tuhan itu Tuhan atas segala aspek hidup kita. Kalau saya jadi Anda, saya akan mengikuti kelima-lima daripada seminar ini. Itu dia topik-topiknya setiap ibadah. Jangan ketinggalan ya, karena ini adalah pesan gembala. Kita mulai dengan yang ibadah pertama saya berikan judul menabur dengan iman dan sengaja di tahun resesi. Iman kita itu tidak tergantung dengan keadaan kita atau prediksi dunia. Dunia boleh berkata apa saja, anak-anak Tuhan itu punya DNA Goshen. Goshen itu sebuah tempat, waktu di Mesir, bangsa Mesir itu ngalami tulah, tapi bangsa Israel diluputkan. Bukan berarti hidup kita akan enak selalu, enggak. Tanpa struggle, tanpa pergumulan, tanpa perjuangan, enggak. Iman kita itu harus aktif. Tapi lebih dulu iman kita harus percaya. Percaya akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan jemaat. Saya merasakan terbeban sebagai gembala sidang, bukankah semua kita bekerja? Supaya Tuhan itu memberikan tuntunan. Apa yang saya bagikan sepanjang hari ini adalah step by step, langkah per langkah yang Tuhan inginkan atas jemaat ini. Dimulai dengan sebuah kalimat, menabur dengan iman dan dengan sengaja di tahun resesi, kata orang 2023. Tapi kita nggak boleh wait and see. Tunggu dulu ya, nantikan dulu. Iman kita nggak boleh pasif. Kita harus menabur terus. Kita harus terus menabur. Kalau saya bilang menabur itu bukan bicara tentang persembahan. Saya bicara menabur itu bicara tentang kehidupan yang produktif. Menabur itu bicara tentang bidang usaha kita. Jangan ada yang putus asa. Harus berani banting tulang. Bukan hanya kerja keras. Kerja itu harus diimbangi dengan iman. Iman kalau tidak diimbang dengan kerja, Paulus berkata, kalau kamu hanya berdoa, jangan makan.
Tetapi di tahun yang dibilang orang tahun susah, kita harus sengaja menabur. Mari kita baca ayatnya dulu. Kejadian 26 ayat 12 sampai 25. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Pemuritan Tuhan Yesus atas hidup kita itu extended sejauh sampai money. Dalam soal mamon kita harus benar. Hari ini kita diajari terlebih dahulu prinsip-prinsip kerajaan sorga. Bahwa ekonomi anak-anak Tuhan tidak bergantung keadaan, tapi bergantung kebenaran. Dan hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, agar kita menabur terus. Ayat 12, mulai kita telusuri ayat per ayat, kita akan belajar sesuatu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Waktu kita baca ayat 12, banyak orang matanya tertuju kepada berkatnya. Yaitu ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tapi waktu saya baca ini, sejak pertama kali saya tahu ayat ini, mata saya tertuju kepada kalimat pertama malahan. Maka menaburlah Ishak. Banyak orang hanya mau saham kosongan sama Tuhan. Maunya hanya diberkati. Maunya 100 kali ganda. Tapi mereka menyisihkan atau mengesampingkan responsibility atau tanggung jawab mereka. Tuhan tidak pernah memberkati spirit wait and see. Tuhan tidak pernah memberkati dan merestui orang yang hanya gigit jari. Lalu andai ku kaya. Tuhan itu suka dengan kerja keras kita. Jangan lupa loh. Memang Ishak bergantung pada Allah, apakah taburannya bertumbuh. Ataukah paceklik terjadi lalu panen batal sama sekali. Tapi jangan lupa Ishak melakukan bagiannya. Menaburlah Ishak. Kata menaburlah Ishak di situ itu menabur dengan sengaja. Setelah dia tabur, dia beriman, taburannya itu akan berhasil. Saran saya untuk tahun depan, simple aja ya, biar masing-masing yang saya katakan ini menjadi rema. Saya nggak bisa beri aplikasinya satu persatu, biar Roh Kudus yang menggelitik hatimu. Nanti Tuhan akan menerangi jalanmu. Saran saya adalah, jangan tunggu keadaan. Kalau memang itu sudah sinergi dengan apa yang Anda lakukan, bangun terus, tabur terus. Memang kita harus hati-hati, mawas diri, jangan serakah. Orang yang ngawur, tidak ada perhitungan yang jelas, resiko tidak diperhitungkan, yang selalu berambisi tanpa fondasi, orang seperti itu pasti akan jatuh tahun depan. Makanya jangan spekulasi. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya sudah menjadi proses Tuhan yang berkesinambungan dalam kehidupanmu, janganlah tahan karena ketakutan. Karena orang-orang berkata tahun susah.
Kalau memang sudah waktunya Anda masuk ke next step, langkah berikutnya next plan, jalankan. Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati usaha dan imanmu. Allah kita itu tidak akan mengecewakan kita. Sebab Tuhan itu melihat taburan Ishak. Ishak itu menabur bukan di masa yang bagus. Dia juga bukan menabur di masa yang aman. Buktinya ketika dia gali sumur untuk perairan taburannya, kan zaman dulu nggak bergantung hujan saja, dia itu membentuk sebuah sistem untuk mengairi tanaman. Daripada nunggu dari langit, karena masa itu masa yang sangat berkepanjangan kering kerontang, Ishak membentuk irigasi. Tapi ditutup Filistin itu, siapa bilang kalau Tuhan restu, tidak ada oposisi. Tapi kalau kita siap untuk berjuang, Tuhan siap jalan sama kita kok. Kalau itu berupa bisnis atau perkembangan, boleh nggak berkembang? Boleh, gereja kita aja terus berkembang. Tapi kita nggak sembarangan. Ya. Anda jangan sampai membangun sesuatu itu atas dasar kredit. Tapi harus membangunnya atas dasar cash. Hitung kekuatanmu. Apa yang kau miliki, aset yang kau miliki itu cukup untuk mengembangkan. Jangan ngawur dan untung-untungan. Lalu mentang-mentang pakai uang bank. Lalu dipakai untuk hal-hal lain lagi. Sudah dapat loan-nya, kita pakai untuk tambal sana, tambal sini. Itu akan gali sumur, tutup sumur. Gali lubang, tutup lubang, jatuh sendiri ke lubang. Jangan ngawur. Kalau kita itu bawa rencana kita ke kaki Tuhan, percayalah Tuhan itu akan make you. Maka membawa Anda untuk berjalan dalam kemenangan. Tapi juga celakalah orang yang ketakutan tidak membuat rencana apa-apa. Jikalau bunyi firman ini begini, maka tidak berbuat apa-apalah Ishak. Maka Tuhan juga tidak akan melipat gandakan 100 kali. Kalau ayat ini berkata, maka tidak menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia gigit jari. Tabur. Bukan ngawur. Tabur itu harus sengaja. Make plans, buat rencana untuk tahun depan. Yang memang waktunya sekolah-sekolah. Yang waktunya untuk masuk ke kuliah-kuliah. Gak apa-apa kita kencangkan sabuk kalau memang perlu. Tetapi jangan hentikan hidupmu karena ketakutan dan apa kata profesi dunia. Maka menaburlah Ishak. Dan Tuhan memberikan dia hasil 100 kali lipat atau ganda. Itu yang tidak dia duga. Sebab ia diberkati Tuhan. Because the Lord blesses his effort. Karena Tuhan memberkati effort atau usahanya. Tuhan memberkati keringatnya. Tapi saya yakin waktu Ishak menabur, dia bukan hanya menabur lalu habis itu bergantung pada hikmatnya. Dia menabur, saya yakin sebagai orang beriman. Dia anak Abraham loh, anaknya bapak beriman. Dia pasti gunakan imannya. Exercise your faith. Jangan hanya kerja, doa. Tahun depan adalah tahun doa. Pray. Saya menabur, yang saya taburkan dalam profesi saya adalah benih-benih firman. Saya nggak bisa lihat pertumbuhan itu, saya nggak tahu kan. Firman yang saya bagikan ini nanti hasilnya apa dalam kehidupan Anda. Tapi sebelum saya naik ke mimbar ini, saya udah berdoa di rumah, saya udah berdoa minggu ini. Sebelum naik ke sini saya berdoa lagi. Setelah saya turun dari sini, Anda pulang terima doa berkat. Saya kembali ke ruang saya secara pribadi, doa lagi. Minta supaya taburan saya itu berguna buat jemaat. Don't just do. Jangan hanya lakukan tugasmu. Pray to God. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melipat gandakannya. Benih yang kau tabur disaingi sama tuaian dan tidak seimbang. Saya dorong Anda untuk jangan bangun hanya profesimu. Bangun hubunganmu dengan Kristus. Bangun kerohanianmu. Percepatan itu ada akselerasi. Ada orang yang menabur tidak menuai karena Tuhan tidak restui. Saya bukan bicara soal berkat materi semata-mata. Saya bicara tentang petualangan pengalaman komplit dengan Tuhan Yesus. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Bahkan Tuhan tidak menentang kekayaan. Kalau nggak gitu ayat 13 ini. Kalau nggak gitu ayat 13 ini apa? Dan orang itu menjadi kaya. Itu sebuah statement loh. Sebuah pernyataan Roh Kudus loh. Bukan berarti Roh Kudus suka materi. Bukan. Roh Kudus menunjukkan there is nothing wrong with wealth. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Kalau kekayaan itu didapatkan dengan halal, didapatkan dengan cara yang benar. Bahkan Alkitab memuji dia. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Bukan kaya, ada orang kan gitu ya, kembang kempis. Kaya jatuh, kaya jatuh, kaya jatuh. Berkat Tuhan tanpa ada susah payah mengikutinya.
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Karena dia mengelola. Gak mungkin lah, kalau orang sekolah dan dia belajar sungguh-sungguh, kebutuhan khusus pun bisa maju. Dia pasti akan naik kelas, gak akan tinggal kelas. Kalau kita tidak masalah dengan orang di SD, SMP, SMA naik kelas terus gak pernah tinggal kelas atau turun kelas. Kalau dia nyontek mungkin dia bisa tinggal kelas. Kalau dia banyak bolosnya, ulangannya buruk, bahasa Indonesia, bahasa matematika, dan sebagainya, hal-hal yang utama itu anjlok. Ya pasti dia nggak akan naik semester depan. Kalau kita bisa fine-fine saja lihat orang naik kelas di sekolah, kenapa nggak fine-fine saja lihat orang naik kelas dalam kekayaan? Karena dia benar. Karena dia mengelolanya dengan profesional. Nggak mungkin lah orang kalau manajemennya bagus, manage diri sendiri, nggak mungkin dia akan jatuh bangun begitu, nggak mungkin. Pasti dia naiknya seperti ini. Dia akan berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84, hendak menghadap Allah di Sion. Jangan iri dengan orang yang sukses. Kalau suksesnya itu, sukses juga ada dua macam. Orang yang sukses karena korupsi juga ada. Orang yang sukses merampok bank juga ada. Tapi orang yang sukses karena dia mengelola perlahan-lahan. Harta yang diperoleh pelan-pelan. Dengan benar dan fondasi hikmat, kata Amsal. Hartanya tetap. Tetapi orang yang cepat kaya dan mau cepat kaya masuk ke dalam berbagai macam pencobaan, surat Yakobus. Kenapa kita fine melihat orang naik kelas di sekolah, tapi nggak fine melihat orang naik kelas di kerja? Ada orang Kristen itu yang sangat anti dengan namanya kekayaan. Kadang-kadang tanpa disadari kita-kita yang begitu itu munafik. Buktinya tiap hari kerja kan demi apa? Orang itu sendiri yang anti kekayaan, tiap hari kerja supaya kaya. Mendingan saya ajarkan firman Tuhan. Bagaimana kata Ulangan memperoleh kekayaan dengan tangan yang kudus, tangan yang benar. Saya rasa itu jauh lebih bagus. Karena Abraham itu dipanggil untuk jadi berkat. Lihat Ishak, makin lama makin kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh, kekristenan hidupnya mulus gitu, enak terus gitu. Orang-orang yang mencibir selalu katakan. Enggak, Anda baca lagi ayat itu. Banyak dispute, banyak perbantahan tentang Ishak. Banyak pro kontra tentang dia. Banyak oposisi yang terjadi. Gak ada namanya kehidupan mulus itu. Kita cuma punya kehidupan Yesus dalam diri kita. Tetapi jangan sampai hidup kita itu jatuh karena kebodohan kita. Mundur karena kebodohan kita. Melorot karena keteledoran kita. Tuhan ingin ingatkan kita jemaat. Kalau kita menabur dengan iman dan sengaja dan iman kita sehat. Tuhan itu berkuasa loh untuk menambahkan berkatmu setiap tahun. Dan menjadikan hidupmu jauh tiap hari semakin mapan dalam Tuhan. Saya percaya, saya berdoa sebagai gembala yang berjaga atas jiwamu. Salah satu gembala di gereja ini yang berjaga-jaga. Saya berdoa di menara saya, menara hidupku. Saya berdoa agar hidupmu diberkati. Dan semakin jadi berkat, semakin mirip sama Kristus. Saya tahu dalam setiap permasalahan Anda, saya berdoa supaya Anda semakin menjadi seperti Yesus Kristus. Itu tujuannya. Gak mungkin kan kami para gembala itu dalam ruang doa kami mengutuki jemaat. Oh, aku berdoa supaya hidup mereka susah. Mau gak didoain gitu? Aku berdoa supaya mereka jatuh, supaya kenapa? Supaya kalau nanti mereka jatuh, mereka bisa lebih bersyukur. Masa harus dijatuhkan? Aku berdoa supaya mereka sakit. Boleh? Aku berdoa Tuhan kasih kanker ke semua jemaatku. Bisa gitu? Aku berdoa supaya mereka semua bangkrut. Apapun yang mereka kerjakan tidak berhasil. Gak mungkin kan gembala yang baik akan melakukan itu. Kami pasti akan berdoa supaya Anda diberkati. Tapi gak berhenti di situ. Supaya Anda jadi berkat. Supaya gak jadi orang yang egois atau punya sifat OKB orang kaya baru. Dan jangan punya sifat OML. Wah, ini term yang baru. Orang miskin lama. Jangan punya mentalitas itu. Kaya atau miskin. Miliki mentalitasnya Ishak. Menabur dengan sengaja. Ayat 13 itu bukan sesuatu yang dia usahakan. Ayat 13 itu bonusnya dari Tuhan. Dan kita akan melihat permasalahan hidupnya banyak Ishak. Banyak itu Ishak. Gak gampang loh. Jadi pendatang. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Itu dia, cemburu. Mau orang lain gak cemburu sama kita? Jangan berdampak. Udah. Gak ada orang komentar, gak ada orang akan mengkritikmu, gak akan ada orang yang mencibirmu, gak akan ada orang yang tersinggung sama dirimu, gak akan ada orang yang silau terhadap Anda, gak ada. Tapi Ishak membangkitkan cemburu orang Filistin kepadanya.
Karena apa? Gampang lah, karena kumpulan kambing domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Trust me, akan ada orang-orang yang tidak suka melihat Anda mendaki Bukit Sion. Ketika Anda diangkat sama Tuhan, pasti ada yang iri. Ketika Anda jatuh, semua orang berbelas kasih. Bahkan ketika Anda diangkat sama Tuhan, sebagian dari orang yang berbelas kasih itu jadi cemburu. Loh kok ternyata belas kasihan itu gak tulus semua di dunia ini. Makanya itu jangan hidup dari belas kasih orang. Kasihi mereka, kasih orang lain. Jangan hidup dari belas kasih mereka. You learn to love them. Love is giving. Kasih itu memberi. Jangan berharap kembali. Jangan mengharapkan welas kasih. Karena orang yang sama, yang berbelas kasih dengan Anda, tidak semua akan menjadi sahabat permanen atau menjadi teman yang sejati. Akan ada orang-orang yang melihat Anda diangkat kemudian, padahal mereka sendiri yang mendoakan, mereka tidak akan suka hati ketika melihat Tuhan mengangkatmu. Itulah triknya di hati manusia. Yeremia katakan, hati orang itu dirinya sendiri tidak bisa menduga. Karena itu jangan hidup dari belas kasih. Hiduplah oleh kebenaran. Kebenaran akan menuntunmu seperti pelita di kaki, terang bagi jalan. Manage yang bagus, diatur dan dikelola dengan benar. Nanti lihat ya, hidupmu akan produktif di hadapan Tuhan. Jangan hidup dari komentar orang ke komentar berikutnya. No need my friend. Tidak perlu juga Anda sukses untuk membuat orang lain impress, juga nggak perlu. Sukses itu fungsional. Itu berfungsi untuk menolong. Orang ditaruh di atas seperti Yusuf jadi Perdana Menteri, supaya dia bisa membantu keluarganya waktu kelaparan. Daniel ditaruh di Babilonia supaya dia bisa menjadi kesaksian. Esther ditaruh di situ untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Fungsional, kalau Allah menaruhmu di titik tinggi, itu supaya Anda menolong orang lain. Supaya Anda berguna. Anda tidak usah menunggu sampai di titik itu baru berguna. Anda bisa hari ini juga dipakai oleh Allah lewat attitude atau sikap hatimu yang betul. Ayat 14 ini orang Filistin cemburu. Coba lihat ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Kekanak-kanakan ya. Digali, ditutup oleh orang Filistin, ditimbun dengan tanah. Oke, kalau gua gak bisa minum, lu gak usah minum juga. Waduh, sifat egois orang Filistin. Padahal itu sumur, kalau gak digali, ya sama-sama gak minum anyway. Tapi waktu digali sama Ishak, kan memang itu surat hak miliknya dia, kan itu milik papanya Abraham. Orang Filistinnya gak terima. Kalau aku gak bisa minum, lu gak usah minum sekalian. Itulah sifat manusia pada dasarnya. Itu yang diubah sama Tuhan seharusnya dalam gereja. Itu yang diubah. Di dalam gereja dan di gereja kita kerap kali diajarkan, karena saya sendiri ingat pengajaran-pengajaran saya soal itu, bahwa kita harus belajar senang untuk berkat orang lain dulu sekalipun kita gak bisa mencicipi apa-apa. Orang yang bisa bersyukur untuk berkat orang lain, orang itu mungkin akan kecipratan, tapi jangan mengharapkan. Pokoknya kita harus punya hati seperti Kristus dulu. Kemakmuran itu bukan materi, kemakmuran itu pertama-tama jiwa kita. Surat Yohanes, salah satu suratnya 1, 2, 3 Yohanes itu, Yohanes berkata, aku berdoa, so that your soul may prosper, supaya jiwamu itu makmur. Makmurnya jiwa itu legawa hati, bersyukur, wah kamu dapat mobil baru ya, wah aku senang, bukan lip service, aku senang tapi di belakang gitu aja sombong pamer. Bisa nggak kita legawa? Tertawa lepas dan berkata, mungkin di dalam keluarga kita, seneng ya kelihatan tetangga kita itu diberkati. Promosi loh. Ya udah kita doakan mereka supaya semakin sungguh-sungguh. Titik, jangan koma. Lihat nanti ya, kalau nggak Tuhan itu masih guliat dari sorga. Ini orang kok baik sih? Bukankah Tuhan akan berkata, malaikat sini. Kamu kalau lewat ke situ, jangan lupa kasih tips ke sini. Waktunya akan tiba nanti aku tolong dia, tapi kamu bantu dulu. Lihat kalau hati Tuhan sama Masihku. Tapi orang yang berkata, oh gitu aja sombong segalanya. Dia sendiri gak diberkati. Dia benci orang diberkati. Orang gitu menambah kefasikan. Dan Tuhan semakin membenci sifatnya. Dan Tuhan berkata, aku muak dengan yang beginian. Orang Kristen harus berubah soal itu. Jangan punya roh Filistin. Saya terlihat terlalu banyak di masyarakat maupun di dalam dunia kerja. Banyak orang Kristen tampak luarnya tapi dalamnya Filistin. Pengakuannya Yahudi, dalamnya Goliat. Hati-hati ya. Jemaat Mawar Zion pokoknya jangan jadi begini. Selama kami hidup sebagai gembalamu, saya pasti akan terus teror Anda soal sifat ini. Termasuk saya teror dulu sifat saya tentang beginian. Karena kita semua keturunan Adam dan Hawa. Saya senantiasa berdoa. Jemaat kita bukan menjadi gereja terbesar. Tapi keinginan kami adalah menjadi gereja termulia.
Yang hatinya itu loh beda. Hatinya beda. Oh saya bangga kok sebenarnya. Saya lihat gereja kita, jemaat kita. Tentunya saya tidak tahu 100% atau enggak. Sebagian besar inilah sifat dasar. Saya lihat di gereja kita, orang-orangnya baik-baik dan tulus-tulus. Berikan tepuk tangan untuk jemaat. Haleluya. Ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Go away. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Loh kok ngalah ya? Kok nggak perang aja? Ishak padahal sudah cukup uang. Paling tidak untuk sewa tentara bayaran. Enggak, itu dia ngalah. Coba lihat hatinya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 18 secara profetik saya ingin menunjukkan bahwa ada sumur-sumur persediaan atau penyediaan Allah. Sebenarnya sumur-sumur itu masih ada air. Kita bahkan tidak perlu berdoa untuk berkat baru, ada banyak berkat lama yang belum digali. Andai kata kita diberikan favor, perkenanan dan kunci untuk bisa menggalinya, sumur-sumur itu masih ada. But these wells, sumur-sumur ini membutuhkan iman dari sisimu. Membutuhkan kreativitas dari sisi Anda. Dan membutuhkan kerja keras untuk menggalinya. Saya selalu percaya, saya tidak perlu mengejar berkat baru. Ada banyak orang forfeit their blessings. Sekeliling kita ada banyak sekali orang-orang yang menyembunyikan talenta atau yang menyangkali berkat Allah. Dengan cara hidup mereka yang salah, dengan sikap hati mereka yang salah. Dan mereka yang hidup di dalam dosa. Tahukah Tuhan itu ahlinya memindahkan talenta. Saya tidak berharap talenta orang lain dipindahkan ke kita. Tetapi kalau Anda lihat seseorang jatuh, atau orang Kristen yang dulunya biasa lalu diangkat Tuhan jadi sombong sekali. Percayalah, dia masih punya kekuatan materi. Tapi berkat perkenanan Allah sudah pindah dari orang itu. Tuhan akan pindahkan satu talenta yang disembunyikan itu kepada seorang yang mengerjakan 5 talentanya alias yang sungguh-sungguh. Tuhan pindahkan. Do you know that there are many spiritual wells, ada banyak sekali sumur-sumur rohani yang hari ini ternganga, tapi ditutup oleh karena kejadian-kejadian. Dan kalau Anda beriman, minta kreativitas dari Tuhan, itu sumur-sumur airnya bisa menjadi hak milikmu. Ketika kita melihat ada seorang yang jatuh dalam dosa, kita doakan supaya dia bangkit. Kita tidak perlu berkat orang, kita punya porsi sendiri. Tapi kalau orang itu tidak mau mengindahkan suara Tuhan, berkat orang itu dipindahkan kepadamu. Saya bahkan curiga ya, beberapa pemakaian Allah dalam pelayanan kami, pelayanan saya juga, itu mungkin bukan punya saya, itu mungkin milik hamba-hamba Tuhan lain sebelumnya yang menyangkali panggilan itu. Mereka tidak mau. Kita tidak perlu selalu minyak yang baru kok. Minyak yang lama fine, masih ada, masih segar. Do you know that God wants to bless you? Tuhan mau memberkatimu. Dan saya tidak sorry, saya bahkan tidak perlu minta maaf untuk mengatakan itu. Karena dengan hati tulus saya tahu bahwa Tuhan itu tidak ingin mengutukimu. Tuhan ingin memberkatimu. Cukup kreativitas saja, kerja keras. Kami kerja keras sebagai hamba Tuhan. Ngelembur, kerja keras. Saya membuat sebuah goal dalam hidup saya dan istri. Kami ini tidak kalah kerja kerasnya daripada staf gereja yang ada di bawah kami. Khotbah itu melelahkan. Hari ini dan kemarin, termasuk Jumat. Weekend ini saja 8 kali saya khotbah, baru pulang dari Taiwan langsung 8 kali khotbah di Taiwan, berapa kali? I work hard. Pertumbuhan itu terjadi memang daulat. Kita nggak bisa mengklaim, oh gereja ini bertumbuh karena aku atau karena kita. Enggak. Tapi kita juga nggak nganggur. Kita terus menabur. Saya nggak khotbahkan yang sama. Minggu lalu khotbah apa ingat nggak? Tentang keluarga. Sebelumnya tentang Kidung Agung. 2 minggu yang lalu. Terus menggali sumur. Apapun profesimu, pastikan Anda layak dibayar. Value yang Anda berikan pada perusahaan, dalam pelayanan juga sama, meskipun bukan komersial, harus melebihi bayaranmu. Perusahaanmu harus diuntungkan dengan adanya dirimu sebagai anak-anak Tuhan di sana. Misalnya kalau saya dibayar 1 juta rupiah, sumbangsi saya harus 10 juta ke tempat itu. Makanya ada ruang untuk saya selalu dipromosikan oleh Tuhan. Kalau Anda tidak dipromosikan, tenanglah, tinggal tunggu waktu. Barang bagus itu gak bisa sembunyi lama-lama, Tuhan akan munculkan.
Kalau Anda memang terbuat dari emas, sebentar lagi emas taruh di jalan akan dicuri. Sebentar lagi berebut tentang Anda. Anda diperebutkan. Anda menjadi sengketa indah. Tidak akan pernah orang yang rajin itu dibuang. Jangan hanya cuma kreativitas, berani kerja keras. Saya kemarin waktu potong rambut, yang motong saya bilang itu, wah ada libur ya Pak? Oh saya bilang salah Bapak. Oh tapi udah banyak sekali ini Jumatnya. Kebetulan ada Jumat juga potong rambut yang sama ya kan. Tanya, wah iya ini Jumatnya udah pergi ke sini mungkin. Iya Pak, saya pendetanya. Akhir tahun, malah berat, panjang kerjanya. Orang liburan, saya belum libur nih. Gak apa-apa, saya bangga terus menabur daripada terus menganggur. Sana silakan liburan, gak apa-apa. Tapi yang liburan ya, dengarkan ini 55 dicicil ya. Yang sekarang ada di luar kota, luar negeri dan sebagainya. Orang yang punya kebebasan untuk bisa berlibur sama keluarganya. Gak semua orang selaki atau seberuntung beruntung Anda. Tapi Anda tidak boleh cuti dengarkan pesan gembala. Haleluya. I love you. Tangkap ini ya. Ayat berikutnya, sekarang kita lihat. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Oh haleluya, berkat ya. Tunggu dulu, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Esek itu artinya dispute atau quarrel atau tengkar. Ishak menamai sumur pertama tengkar atau sengketa yang kurang indah. Lihat, Ishak mengalami dispute, mengalami lawsuit dalam bahasa Inggrisnya. Mengalami tengkar, mengalami tuntutan. Ini kalau zaman sekarang sudah ke pengadilan. Gak gampang jadi Ishak. Ada, bukan hanya air keringat mungkin, ini sudah air darah. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana, ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Kalau punya anak, jangan dikasih nama Sitnah. Karena artinya jelek, oposisi, perlawanan. Ishak menyebut sumur itu, minggir sudah. Sumur ini penuh dengan oposisi. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Bagus, Rehobot ini artinya room atau ruang. Akhirnya aku bisa bernafas. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Katakan kelonggaran. Coba katakan kelonggaran. Orang itu kalau punya berkat Tuhan di dalam hati, sekalipun berkatnya diambil secara paksa, orang itu akan hatinya tidak melekat pada harta. Sungguhan. Untuk bisa menjadi umat pilihan Allah, kita harus mempraktekkan dan melestarikan suatu jenis hati, yaitu hati yang longgar. Hati itu mesti longgar. Hati itu harus mampu berkata seperti ini, ya sudahlah. Orang Kristen yang tidak bisa berkata, ya sudahlah, itu tidak terlalu Kristen hatinya. Gak usah muluk-muluk tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Sebelum kita bisa memberi, bisakah kita mengalah? Tidak semua itu bisa ngalah. Misalkan kalau istri Anda mau diambil sama suami orang, ya Anda jangan ngalah lah. Atau sebaliknya suami Anda mau diambil sama wanita, idaman lain, Anda juga harus perjuangkan. Kalau anak Anda mau direbut pergaulan bebas, ya jangan mau. Bisnis Anda dirampok gitu ya. Lihat-lihat dong, kalau ini perampoknya ini bisa aku halangi, ini hakku, ya saya panggil polisi. Dan kalau saya ditodong orang di jalan, ya saya akan sebisa mungkin saya bilang ambil cashnya, tapi tinggalkan ya Pak. Tinggalkan SIM saya, KTP saya, kartu kreditnya kalau bisa, atau percuma Bapak ambil ini. Kalau saya masih bisa bicara nih, kalau pisaunya agak jauh. Toh setelah Bapak bawa kredit cardnya saya bisa blok. Ya, kalau bisa jangan Pak saya ambil kasih cashnya aja. Tapi kalau saya sudah di sini, ya sudah ambilin. Nanti saya urus lagi tuh IKTP-nya. Harus pintar kan? Cerdik seperti ular kan? Jangan setelah diambil, Pak, handphone saya. Nah itu bodoh kan? Saya kalau bisa nego, saya nggak akan bodoh. Saya harus bisa mengerti kira-kira, ini apa? Itulah hikmat Allah, hikmat di lapangan. Tapi pada dasarnya hati kita tuh mesti longgar. Ngapain orang itu kepahitan? Karena dia dirugikan uang. Buat apa Anda bawa pahit mati ke kuburan? Buat apa sampai muring-muring di keluarga? Hati itu mesti longgar. Orang Kristen yang sejati harus bisa bilang, ya sudahlah.
Bahasa Surabayanya, ya wis lah. Bahasa Chinese-nya, swan lelah. Bahasa Inggrisnya, never mind lah Singapura. Inggris Singapura ya. Never mind lah. Harus bisa. Ishak ini bilang, dispute, tengkar, oposisi. Ujungnya dia berkata longgar. Ya sudahlah. Udahlah, kasihlah. Sudahlah, itu memang bukan berkat kita. Sampai dapat Rehobot. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu juga, lihat malam itu Tuhan indahkan dia. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut ya, asal aku sertai kamu. Kamu tidak perlu esek, kamu tidak perlu sitnah. Rehobot pun kamu tidak akan butuh. Kalau aku peserta, akan ada sumur baru yang tidak digali oleh ayahmu. Aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak, ini yang indah. Ternyata semua yang kita pelajari ini bukan soal berkat materi. Ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah, worship. Dia mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Lalu ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya baru menggali sumur di sana. Lihat ya, persis sebelum dan sesudah menggali sumur, di tengah-tengah ada mezbah. Yang menjadi sentralisasi, center kehidupan Ishak. Bukanlah berkat, apalagi secara materi. Tapi pemberi berkatnya, itu yang dia rindu kenal. Indah bukan? Dia memanggil nama Tuhan di sana, mendirikan mezbah. Baru sesudah itu dia berkata, oke, setelah kita doa buka toko, ayo pegawai-pegawainya, cepat jualan. Mulai kita usahakan dagang. Hamba-hambanya menggali sumur-sumur baru. 3 poin aja ya, dengan ini selesai. Lalu nanti masih ada 4 kali lagi khotbah. Jangan setiap khotbah ini dimensi-dimensi melengkapi hidup keuangan Anda. Hidup profesi dan hidup kerja. Menabur dengan iman dan sengaja di tahun resesi, review. Sebuah summary atau kesimpulannya begini. 1, Tuhan hanya memberkati doa dan kerja keras kita. Jangan lupa mencampur air mata dengan air keringat Anda. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, itu dalam doa. Doa gak usah keringetan. Kecuali kalau tidak pakai AC ya kan. Tapi kalau di dunia kerja bukan berdoa dengan mencucur air mata yang akan menuai dengan sorak-sorai. Waktu Anda bekerja dengan mencucurkan air keringat akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan hanya memberkati air mata kita dalam doa dan air keringat kita dalam kerja. Nggak doa, jangan harap lihat mujizat Allah. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Kurang berdoa, kurang berkuasa. Banyak berdoa, Anda akan melihat banyak kuasa Allah bekerja. Amin. Tapi dalam bekerja, air keringatmu diberkati. Ayo, ngelembur, tabur, jangan nganggur. Kerjaan gak ada kerjaan atasan bawahan. Kerjaan itu semua apa yang bisa ditemukan oleh tanganmu kerjakan. 2, miliki hati yang longgar untuk memberi dan mengalah. Ishak itu memberi loh. Ya sudahlah, kasih ke mereka. Ya sudahlah, kasih ke mereka. Ya sudahlah, lihat orang Filistin ambruk. Ishak menjadi kian lama, kian kaya. Beda ya orang yang longgar hatinya, udahlah memberilah. Ya udahlah, never mind lah. Ayo kita memberi. Mengalah. Lihat apa yang terjadi. Tapi dia gak ngalah itu dengan bodoh. Dia pergi ke Rehobot, dia gali sumur lain, dia jauhi. Dia kasih batas, mungkin dia kasih pagar sama orang Filistin, dia lindungi. Tapi ngalah dulu. Ngalah dulu, setelah itu kita jaga diri. Sebab mengalah, orang yang mengalah menjaga hatinya. 3, hati yang menyembah memang harus disengaja. Jangan hanya menabur terus. Menabur itu harus menyiram. Nabur itu air mata doa, air keringat kerja. Tapi menyiram itu menyembah. Jadikan pujian penyembahan bukan hanya nyanyian di gereja. Jadikan itu lifestyle-mu. Banyaklah worship. Tahun depan. Itu beda loh di hati. Saya anggap kalau berdoa itu seperti menabur. Nyanyi worship itu atau menyembah. Itu menyiram. Pernah makan tapi gak minum? Nanti kan keseretan. Doa-doa saja tapi gak pernah memuji menyembah Tuhan dan mendekati dengan pujian. Lama-lama doamu sendiri akan menjadi kaku. Jangan lupa dilumasi dengan worship. Tahu gak? Instrumen utama dalam worship service atau kebaktian seperti ini itu bukan pianonya. Bukan ketipungnya, bukan drum atau gitar dan bassnya. Bahkan bukan, biasanya di sini juga ada stringnya. Seperti violin, harpa. Ternyata itu semua bukan alat utama dalam sebuah kebaktian penyembahan. Tahu nggak instrumen utama dalam sebuah kebaktian worship?
suara jemaat. Karena itu jangan nonton kalau lihat begitu. Ikut menyembah. Suara jemaat itulah choir yang sesungguhnya. Di sini bisa ada kornya. Tapi choir di depan ini hanya sebagai inspirasi saja. Pemandu. Suara sesungguhnya yang dinanti oleh Yesus Kristus setiap kebaktian kita adalah suara Anda. Amin. Kalau menyembah, menyembahlah sungguh-sungguh. Sebab firman yang ditabur ini harus disirami untuk bertumbuh. Dan firman itu paling subur bertumbuh dan penggenapannya tentunya di hati yang suka worship Jesus. Haleluya.